teman-teman. Jadi aplikasi turunan yang paling dasar mungkin yang paling awal adalah untuk menggambar grafik fungsi gitu ya. Nah, untuk menggambar grafik fungsi itu yang kita butuhkan itu adalah ini ya. Titik potong dari grafik itu dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian asimtot fungsinya gitu ya. Yang kedua, apa itu asimtot itu ya? Asimtot itu adalah garis lurus yang didekati oleh grafik fungsi. Nanti ada di belakang ada gambar-gambarnya biar Anda lebih paham. Ini jadi ada beberapa macam asimtot fungsi ini. Yang pertama adalah asimtot tegak. Ini ya. Asimtot tegak saya tak ganti ini dulu. Jadi asimtot tegak itu nanti biasanya asimtot ini enggak masuk. Suara saya terdengar jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Terdengar, Pak. Oke, makasih. Ini ya, ini garis asimtotnya maksudnya. Persamaan asimtotnya X sama dengan C. Jadi itu tegak kan, tegak ini nanti gambarnya dari atas ke bawah gitu. Nah ini disebut asimtot tegak dari fungsi Y sama dengan Fx jika apa? Jika nilai fungsi Fx gitu ya. Nilai limit fungsi Fx ini untuk suatu X menuju C itu nilainya plus tak hingga atau minus tak hingga. Itu akan menyebabkan terjadinya asimtot tegak. Nah, asimtot datar kalau tegak itu berarti nanti ini misalkan ini sumbu X gitu ya. Ini sumbu Y gitu. Asimtot tegak itu nanti seperti ini. X sama dengan C. Ini terjadi ketika nanti fungsinya di sini menuju C ini dia ke atas naik terus gitu atau ke bawah. Jadi bisa begini gitu ya. Ke bawah gitu. Atau ke atas terus gini nanti. Set itu. Nah, menuju garis X sama dengan C. Itu kalau asimtot tegak. Nah, kalau asimtot datar, namanya datar kan Y sama dengan B, nanti berarti ya dia garisnya ini. Nah, ini. Y sama dengan B ini garis asimtotnya. Terjadi jika fungsinya itu nanti untuk X menuju tak hingga itu nilainya sama dengan B. Nah, jadi bisa plus tak hingga, bisa menuju minus tak hingga gitu ya. Pokoknya yang misalkan gini, semakin ke kanan fungsi itu dia pokoknya semakin mendekati ini, semakin mendekati garis Y sama dengan B itu, atau sebaliknya gini, semakin ke kiri menuju minus tak hingga dia mendekati garis Y sama dengan B itu. Nah, itu asimtotnya ini disebut asimtot datar gitu ya. Nah, yang berikutnya ada asimtot miring. Miring itu berarti bentuk garisnya seperti ini persamaannya. Dia punya gradien di sini ya. AX plus B, ini berarti kemiringannya gradiennya. Nah, ini terjadi ketika ini nanti fungsinya itu Fx per X gitu ya. Ingat ya, Fx itu kan Y-nya ya. Fx itu Y per X, ingat Y per X. Y per X itu berarti kalau kita ambil dia sebagai suatu interval. Jadi gini kan. Nah, ini delta Y gitu misalkan. Nah, ini delta X itu. Nah, delta Y per delta X itu kan gradien kan, kemiringan tuh. Ingat itu. Jadi hubungannya ini berarti Fx per X atau Y per X-nya itu adalah A, di mana A ini kan kemiringan dari asimtot ini. Gitu ya. Nah, kemudian Fx min AX gitu ya. Fx min AX-nya sama dengan B. Fx itu kan Y ya. Ini sebenarnya dari sini sih. Garisnya kan Y sama dengan AX plus B. Nah, ini kalau AX-nya pindah ke sini kan minus ya. Y minus AX kan sama dengan B. Nah, Y itu kan nilainya sama dengan Fx ini untuk suatu X tertentu menuju tak hingga atau menuju minus tak hingga. Contohnya ada kayaknya di belakang. Ini contohnya ya. Ini yang asimtot tegak. Tadi sudah saya sampaikan di gambar awal tadi juga. Bisa dari arah limit kirinya yang menuju tak hingga atau dari arah limit kanannya yang menuju tak hingga gitu. Tapi intinya kalau dia menuju tak hingga seperti ini atau mungkin menuju minus tak hingga, bentuknya ke bawah adalah asimtot tegak. Ini ya, ini yang menuju minus tak hingga.
teman-teman. Asimtut tegak. Kemudian asimtut, nah ini mendatar ya. Kenapa? Karena ini nanti fungsi ini semakin ke kanan itu nggak akan nempel ini lagi. Sorry, nggak akan menyeberang dari garis C sama dengan B ini lagi. Jadi ini semakin ke sana nanti pokoknya dia hanya akan semakin mendekat pada garis C sama dengan B. Nggak akan memotong lagi ke atas. Jadi itu ya. Itu asimtut datar. Istilahnya di sini untuk X menuju tak hingga asimtut datar dihampiri gitu ya. Dihampiri oleh grafik fungsi. Dihampiri itu ya hampir itu kan berarti hampir kena gitu ya. Mendekati gitu. Jadi ini grafik fungsinya ini semakin menuju tak hingga semakin mendekati Y sama dengan B. Itu asimtut datar. Nah, ini yang asimtut miring. Nah, berarti nanti gambarnya seperti ini, teman-teman. Ini ya. Bisa ke bawahnya atau bisa ke atasnya ini nanti menuju untuk X menuju untuk ya betul ya. Untuk X menuju minus tak hingga ke bawah, semakin ke bawah sini, semakin ke kiri, atau untuk X menuju plus tak hingga semakin ke kanan nanti dia hanya akan semakin menghampiri garis titik-titik ini. Sorry, garis potong-potong ini ya. Jadi Y sama dengan AX plus B ini asimtut miringnya. Jadi ini semakin ke atas nanti atau mungkin yang bawah ini semakin ke bawah sini dia hanya akan mendekati, terus mendekati ini. Gitu ya. Dan tidak mungkin akan menyeberang. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Untuk gambaran asimtut yang teman-teman. Contohnya seperti ini misalkan. Ada fungsi ini y sama fx atau y sama aja ya. Fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 4 per x min 2. Nah, dia punya asimtut tegak atau tidak gitu kan? Kita cek. Jadi asimtut tegak itu nanti melihatnya dari sini teman-teman. Kapan fungsi ini nilainya menuju plus tak hingga atau menuju minus tak hingga. Nah gitu ya. Nah, menuju plus tak hingga dan menuju minus tak hingga itu kan ketika apa? Ketika pembaginya ini atau penyebutnya itu kan menuju 0. Ya. Jika penyebutnya ini menuju 0, maka nilai keseluruhan ini kan ya, sesuatu dibagi 0 kan menuju plus tak hingga atau menuju minus tak hingga. Kan gitu maksudnya. Nah, maka supaya penyebut ini menuju 0 itu apa gitu kan? Supaya penyebut menuju 0 berarti X-nya menuju 2 nih. Nah, maka di sini dicarinya di sini. Asimtutnya di saat X sama dengan 2 untuk asimtut tegak. Ingat tadi ya, karena tegak itu kalau nilainya fx menuju plus tak hingga atau menuju minus tak hingga. Maka di sini didekati dengan dua arah, yaitu limit kiri ini berarti X menuju 2 minus. Nanti hasilnya berapa? Hasilnya di sini. Kalau menuju 2 minus berarti X-nya itu berarti kan sebelum 2. Sebelum 2 dikurangi 2 itu kan nilainya kira-kira minus 0, sekian. Jadi menuju 0 hampir 0 tapi nilainya minus gitu ya. Karena apa? Yang X itu lebih kecil dari 2. Karena 2 minus. Nah, yang atas berapa? Yang atas kalau diisi 2 kan suatu nilai tertentu ya. Apa namanya? Nanti nilainya 4 min 4 plus 4. Pokoknya dia atau bisa difaktorkan juga silahkan sih. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Intinya adalah yang atas suatu nilai tertentu positif kan ini, karena ini menuju 4 dikurangi 4, 0 tambah 4, jadi 4, sekitar 4 positif dibagi minus 0. Nah, nilainya berarti ini, menuju minus tak hingga, mendekati minus tak hingga. Nah, kalau 2, X-nya menuju 2 plus ini, berarti dari arah kanannya 2, berarti kan X-nya sedikit lebih banyak dari 2. Kalau sedikit lebih banyak dari 2 kan ini nilainya berarti plus 0, positif. Yang atas positif juga tentunya, dibagi positif yang sangat kecil, nilai 0 mendekati 0 lagi positif, berarti nilainya plus tak hingga ini. Nah gitu ya. Nah berarti kita tahu bahwa dia punya asimtut tegak di X sama dengan 2. Yang kedua, dia punya asimtut datar atau tidak ya. Nah tadi kalau asimtut tegak tadi kita analisis fungsinya ini, kapan dia nilainya akan menjadi plus tak hingga atau menjadi minus tak hingga kan gitu. Yaitu ketika penyebutnya menuju 0. Penyebut menuju 0 itu artinya X-nya menuju 2. Itu ya, baik dari arah kanan maupun arah kiri.
Nah, kalau asimtot datar, teman-teman, asimtot datar itu yang menuju tak hingga limit X-nya ini. Beda ya. Kalau yang atas tadi, dicari limit berapa, X-nya menuju berapa, supaya hasilnya tak hingga, gitu. Kalau ini memang langsung limitnya dibuat limit menuju tak hingga. Ini. Limit fungsi f(x) untuk X-nya menuju tak hingga berapa, gitu kan. Nah, tinggal dimasukkan nanti, kan kalau Anda biasanya dulu dibagi pangkat tertinggi, gitu ya. Atau kalau menuju tak hingga, kok ini derajatnya yang atas ini lebih tinggi dari derajat yang bawah, maka jelas-jelas hasilnya pasti tak hingga. Nah, kalau hasilnya tak hingga, itu berarti dia nggak punya asimtot datar. Itu ya. Kenapa? Karena di Y sama dengan tak hingga, berarti di atas banget nanti. Di atas banget nggak kelihatan, nanti ya nggak punya berarti dia. Nggak punya asimtot datar. Dia punya asimtot tegak. Nah, berikutnya, kira-kira dia punya asimtot miring apa enggak ya? Nyarinya tadi itu. Kemiringannya diperoleh dengan cara ini tadi. Limit fx per x gitu ya, untuk x-nya menuju plus minus tak hingga. Fx-nya ini adalah fx gitu ya. Nah, dikali seper x itu maksudnya sama dengan ini loh, dibagi x kan sama dengan dikali seper x, jadi itu ya. Jadi nggak usah bingung. Nah, baru ini kemudian dikalikan yang bawah, kan jadi ini x kuadrat min 2x. Nah, kalau ini mungkin bisa diselesaikan ya. Dibagi pangkat tertinggi, maka nanti hasilnya adalah 1 gitu kan. Nah, kenapa Pak 1? Anda masih ingat ya? Tinggal lihat aja koefisien pangkat tertingginya. Atau kalau enggak ya seperti ini caranya. Biasanya masing-masing dibagi dengan x kuadrat juga, bawah sebagai x kuadrat semua, kan gitu ya. Hasilnya nanti berarti 1. Berarti gradien atau kemiringan asimtot miringnya adalah 1. Berikutnya ini untuk melihat konstantanya tadi, karena asimtot miring tadi kan ini ya, persamaannya Y sama dengan AX plus B tadi. Nah, A-nya ketemu 1, nah ini B-nya ini berapa gitu. B-nya ini berapa? Dihitung dengan cara tadi itu, Fx minus AX. Ini ya. Fx-nya tadi itu, yaitu ini, yang itu Fx, dikurangi A kali X. Dikurangi A. A-nya adalah 1, dikali X. Berarti dikurangi X saja berarti. Ini. Pak, tapi kok bisa ini, Pak? Ini menyamakan penyebut itu, Cah. Jadi gini kan. X kuadrat min 2X plus 4 dibagi X min 2 gitu kan. Dikurangi A-nya 1 kali X, berarti dikurangi X kan gitu. Nah, ini biar bisa dikurangi gimana? Yang sini kan dikalikan ini. Dikalikan X min 2 per X min 2 biar sama penyebutnya. Nah, ini penyebutnya udah sama, berarti yang atas kan tinggal dikurangi X kali X min 2, maka menjadi ini ya, menjadi ini. Hasilnya berapa ini? Oh, sorry. Ternyata malah menutupi apa ya? Intinya itu, ini diuraikan dulu, X kuadrat plus 2X jadinya. Kemudian tinggal dihitung, diringkas menjadi 4 per X min 2. 4 per X min 2. Nah, ini untuk limit X-nya menuju tak hingga, berarti yang atas konstan, yang bawah ada X-nya. Hasilnya pasti, ini berarti derajatnya lebih tinggi yang bawah nih. Hasilnya pasti 0. Berarti konstantanya ini 0. Ini 0. A-nya ini 1. Berarti asimtotnya ya Y sama dengan X gitu aja. Karena kan Y sama dengan 1X plus 0 gitu ya. Dari sini kan berarti Y sama dengan 1X plus 0. Ya sudah sama dengan ini. Teman-teman, itu adalah asimtot miring dari fungsi fx tadi itu. Oke. Itu Mas Fidelis bisa menjawab pertanyaannya atau enggak, Mas? Atau ada pertanyaan yang lain? Fidelis? Suaranya enggak masuk. Atau ditulis di WAG enggak apa-apa. Halo? Oke, enggak ada ya. Yang lain? Yang lain paham enggak ini? Halo? Suara saya masih terdengar enggak? Ya Pak, masih terdengar. Masih terdengar, Pak. Paham enggak ini, Pak? Ya udah mulai lumayan paham, Pak. Ada pertanyaan? Belum ada? Ya Pak, kayaknya belum ada. Oke.
ini kemudian kalau nggak ada saya lanjutkan dulu di sini ya. Ini buat latihan aja, nggak usah. Nah ini teman-teman manfaat yang lain. Tadi setelah kita tadi ini masih lanjutan ya. Artinya tadi untuk menggambar suatu grafik fungsi, yang pertama tadi kita perlu tahu. Yang pertama tadi kita perlu tahu ini ya, titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua kita perlu tahu asimtot fungsi. Yang ketiga kita perlu tahu selang kemonotonan. Nah itu ya, kemonotonan fungsi. Di kemonotonan fungsi itu apa sih? Itu adalah suatu interval atau selang yang membagi daerah-daerah fungsi itu menjadi kapan fungsi itu posisinya sedang naik gitu ya, dan kapan fungsi itu posisinya sedang turun gitu teman-teman. Itu kemonotonan fungsi. Nah, ada beberapa macam tentunya, yang pasti monoton naik dan monoton turun ya. Kapan suatu fungsi itu dikatakan monoton naik? Ini jika ini maksudnya. Jadi misalkan ini ya, X1-nya di sini. Ini ya. Ini X1, ini X2. Kan kelihatan nih bahwa X2 kan lebih besar dari X1 nih. Kan seperti ini ya. Jadi X1 lebih kecil dari X2, atau sebaliknya X2 lebih besar dari X1. Posisinya kenapa? Karena X1 di sebelah kiri, X2 di sebelah kanan dalam arah sumbu X ini. Sumbu X ini arah sumbu Y gitu ya. Nah, nilai X1 ketika dipetakan ke fungsi F itu hasilnya ini Fx1. Nilai X2 ketika dimasukkan ke fungsi F nilainya adalah Fx2 ini. Ini juga kelihatan teman-teman bahwa Fx1 hasilnya lebih kecil dari Fx2. Nah, ini berarti artinya apa? Titik koordinat awal di dalam grafik fungsi itu di sini. Berikutnya, untuk X yang lebih ke kanan, Y-nya semakin ke atas, kan gitu ya. Artinya, intinya adalah dia posisinya sedang naik. Kenapa? Karena dari sebelah kiri bawah ke sebelah kanan yang lebih atas, gitu kan. Nah, jadi posisinya gini. Maka itu dikatakan dia pada interval I sedang monoton naik, gitu ya, pada interval I ini. Itu teman-teman. Yang berikutnya, katakan monoton turun sebaliknya. Jadi pada interval I nanti fungsinya itu seperti ini. Ketika X1 dimasukkan ke fungsi F, nilainya Fx1 di sini di atasnya. Ketika nilai X2 yang jelas X2 itu lebih besar dari X1 dimasukkan ke fungsi F, ternyata nilainya malah lebih kecil nih. Fx2-nya lebih kecil dari Fx1 ini. X1-nya lebih kecil dari X2, tetapi Fx1-nya lebih besar malah dari Fx2. Berarti posisinya kan ini, kalau dibuat titik koordinat X1, Fx1 di bagian kiri atas, terus semakin ke kanan, justru Y-nya semakin ke bawah. X-nya semakin menuju ke kanan, nilai Y-nya semakin ke bawah. Berarti kan dari kiri atas ke kanan bawah, kan gini ya. Nah, ini yang disebut monoton turun. Jadi saat interval I, pada interval I itu fungsi F sedang turun gitu ya, monoton turun. Monoton itu maksudnya terus gitu ya. Monoton itu gini-gini masih naik turun ini. Nah, ini masih naik turun. Tapi kalau yang namanya monoton turun itu ya pokoknya dia konsisten turun gitu, intinya gitu. Nah, bagaimana hubungan diferensial atau turunan dengan fungsi naik dan fungsi turun gitu ya? Ini teman-teman. Jadi ini suatu fungsi Fx itu akan monoton naik pada I, pada interval I, jika apa? Jika turunannya atau F aksen X-nya nilainya lebih dari 0. Itu ya. Untuk setiap X pada interval I. Jadi untuk setiap nilai X pada interval I, turunannya lebih besar dari 0, maka dia akan naik. Dan sebaliknya, fungsi itu akan monoton turun jika untuk setiap X pada interval I, nilai turunan fungsi itu untuk X-nya lebih kecil dari 0. Jadi F aksen X-nya kurang dari 0, maka dia akan jadi monoton turun gitu ya.
Artinya apa? Nanti kita nggak perlu mengambil 2 titik seperti ini. Boleh sih mengambil 2 titik, tapi kan mungkin terlalu lama ya. Hitung dulu X1 dimasukkan ke F berapa, X2 dimasukkan ke F berapa, terus dibandingkan Fx1 dibandingkan dengan Fx2, bagaimana, lamaan ya. Nah, tapi kita bisa memanfaatkan diferensial tadi. Contohnya ini contohnya. Ini masih fungsi yang tadi ini teman-teman. Masih fungsi yang awal tadi, nanti dilanjutkan ini. Yang sudah kita temukan asymptotnya tadi. Sekarang kita ingin lihat ini fungsi ini monotonnya bagaimana. Ya. Nah, diturunkan dulu nih sekarang. Fungsi ini didiferensialkan, ya, diturunkan. Ingat, ini ada berarti bentuknya U per V, berarti turunannya nanti menjadi U aksen V min UV aksen gitu ya, per V kuadrat. Nah, ini jadi ini kan. U aksen V, berarti ini U aksen, ini V. 1 ini adalah V aksen, ini U gitu ya. Nah, yang bawah ini adalah V kuadrat. Hasilnya berarti nah ini ketutupan, sorry. Ini hasilnya setelah diringkas menjadi ini teman-teman. X kuadrat min 4X per X min 2 kuadrat. Lah, ini yang atas menjadi X kali X min 4, yang bawah menjadi X min 2 dikuadratkan. Berarti di sana kita punya beberapa titik potong teman-teman terhadap sumbu X ya. Sorry. Saat Y sama dengan 0 berarti. Oh iya betul. Kita punya beberapa titik potong terhadap sumbu X. Bukan sumbu X, mohon maaf. Kita punya beberapa pembuat 0 karena ini sudah aksen, sorry. Ini turunan enggak. Bukan Fx ya, tapi ini sudah F aksen X. Jadi kita punya beberapa nilai pembuat 0 untuk fungsi turunan ini. Apa aja dia ini kan? Yang atas adalah X sama dengan 0. Ini kan X kali X min 4 teman-teman. Berarti kita punya X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Nah, yang bawah kita punya berarti 2 buah X sama dengan 2. X sama dengan 2-nya sebenarnya ada 2 buah. Kenapa? Karena di sini kuadrat. Ya. Meskipun di sini hanya kita tulis X sama dengan 2 toh, kayak seolah-olah 1, tapi karena sebenarnya kan dia X min 2 kali X min 2 ya. Jadi sebenarnya 2-nya itu 2 kali gitu. Makanya di sini ketika kita membuat ini kan ini garis bilangan gini, kapan dia nilainya negatif, kapan dia positif itu. Nah, gampang ya, kita tinggal masukkan salah satu nilai ke fungsi ini bisa. Atau biasanya yang bagian paling kanan itu kan gitu ya. Paling kanan itu adalah sesuai dengan koefisien pangkat tertinggi. Koefisien pangkat tertingginya kalau positif, maka bagian paling kanan positif. Dulu katanya sih gitu. Tapi sebenarnya yang lebih valid kalau dimasukkan langsung aja. Misalkan gini, masukkan gimana Pak? Ambil aja nilai di sini 5 misalkan. 5 kalau masuk ke fungsi ini jadi apa sih gitu kan? 5 dikalikan 5 min 4, jadi yang atas 5 kali 1 kan, 5. Yang bawah 5 min 2 itu 3 dikuadratkan 9. Jadi 5 per 9, oh ini positif. Maka di sini bagian ini positif, gitu kan? Kalau bagian ini positif, pasti sebelahnya negatif pasti. Ya. Kalau nggak percaya, ambil aja nilai 3 di sini. 3 kita masukkan ke sini, 3 kali 3 min 4, berarti 3 kali min 1 itu min 3. Dibagi 3 min 2, 1 kan? Yang atas min 1, yang atas min 3, yang bawah 1. Jadi min 3 per 1 kan minus negatif. Oh, di sini negatif. Pak, ini yang bersebelahan tapi kok nggak berubah tanda, Pak? Karena ini, teman-teman. Karena nilai X-nya 2 kali. X sama dengan 2-nya 2 kali. Maka di sini setelah minus masih minus lagi gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan di sini tidak berubah tanda. Baru berubah tanda di sini. Di saat X sama dengan 0 berubah tanda menjadi positif lagi. Nah, dari sini kita bisa melihat nih, berarti selang-selang ini adalah batas-batas ini. Selang-selang kapan dia naik, kapan dia turun pada batas-batas ini. Karena ini positif, maka saat X-nya kurang dari 0, di sini dia sedang monoton naik ini. Ya. Nah, kemudian di sini, karena nilainya negatif, maka ketika intervalnya 0 sampai 4, nanti fungsinya adalah monoton turun. Terus kemudian ketika intervalnya ini, X lebih besar dari 4, fungsi itu sedang monoton naik lagi. Nah, itu ya. Itu untuk menentukan selang kemonotonan, memanfaatkan tadi diferensial fungsi atau turunan fungsi. Sampai sini paham belum? Yang mau ditanyakan? Tolong jawab.
Iya, Pak. Udah paham belum? Udah lumayan paham. Oke. Baik. Kita lanjutkan ya. Sorry. Ini yang seperti penjelasan saya tadi intinya itu ya. Kalau di sini dia bisa jadi dua. Kapan dia naik jelas ini. Jadi antara minta hingga sampai 0 itu dia naik atau 4 sampai plus tak hingga. Nah yang sini Pak, ini kok bisa jadi dua sih Pak? Kok ini dan ini kenapa Pak gitu kan? Karena dua itu nanti enggak masuk. Dua itu membuat 0. Jadi dua itu akan jadi titik, mungkin dia titik balik atau titik belok itu mungkin nanti ya. Atau dia mungkin suatu asimtot tadi ya. Maka dua itu nanti tidak sedang saat pas dua gitu ya, maksudnya gitu. Pas X sama dengan 2, dia tidak naik dan tidak turun sebenarnya. Maka di sini bisa jadi 2. Meskipun Pak, tapi itu kan setelah turun lagi ya, mungkin saat X-nya sama dengan 2 gitu kan, kalau kita gambar saat X-nya ini sama dengan 2, mungkin dia habis turun, berhenti sebentar, turun lagi. Nah, jadi namanya ini titik belok set gitu toh, belok set gitu ya. Jadi di sini stasioner sebentar nih di X sama dengan 2. Stasioner berarti tidak naik dan tidak turun gitu ya. Oke, kalau sudah ekstrim fungsi sekarang. Ekstrim fungsi itu adalah bisa maksimum, bisa minimum gitu ya. Lah, ada nanti istilah global, ada istilah lokal gitu ya. Apa sih maksudnya sih Pak? Kalau global dan lokal itu secara gambar mungkin seperti ini ya. Kalau kita punya grafik fungsi, mungkin fungsinya naik turun terus mungkin ya. Jadi mungkin fungsinya dari sini sudah seperti ini, set itu turun ke sini, set sampai sini naik lagi sedikit ini, set turun lagi, set itu naik sedikit lagi terus turun lagi gini, baru balik ke atas lagi gitu mungkin. Nah gini ya. Lah pada interval ini teman-teman, pada interval ini sampai ini dia kan punya beberapa puncak nih, punya beberapa titik maksimum, punya beberapa titik minimum. Ini bisa kita sebut sebagai maksimum, ini juga bisa disebut sebagai maksimum, ini juga maksimum. Ini bisa kita sebut sebagai minimum, ini juga minimum, ini juga minimum. Nah, masing-masing itu namanya lokal, teman-teman. Ini namanya maksimum lokal di tempat ya di situ, ini maksimum lokal di tempatnya, ini maksimum lokal di tempatnya. Ini juga ini minimum lokal di tempatnya dia, ini sekitaran dia maksudnya. Ini minimum lokal di sekitaran dia, ini juga ini minimum lokal di sekitaran dia. Nah, di antara maksimum lokal tadi, yang paling tinggi itu disebut maksimum global. Nah, ini kan maksimumnya kan ada 3 nih, di sini, dan di sini nih. Titik balik atas maksudnya, titik balik maksimumnya ada 3. Tapi yang paling tinggi kan yang ini nih. Nah, maka di sini dia adalah maksimum global. Intinya gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang minimum. Minimum ada beberapa nih titik balik minimumnya. Ini minimum, ini juga titik balik minimum, ini juga minimum. Nah, yang paling rendah atau yang paling benar-benar minimum, yang paling benar-benar minimal di antara semua minimal yang mana? Yang ini. Nah, ini kan. Berarti ini menjadi minimum global pada interval ini sampai ini. Gitu ya. Karena kalau nggak dibatasi interval mungkin ini masih punya turun lagi, masih lebih minimum mungkin. Dan ini masih naik lagi nanti bisa lebih maksimum lagi, tapi dibatasi pada interval I-nya ini gitu. Itu maksudnya maksimum global dan minimum global, atau dalam beberapa literatur ya dia cuma disebut nilai maksimum atau minimum saja, kadang-kadang nggak pakai global lokal kalau fungsinya fungsi sederhana gitu ya. Lah kondisi atau titik koordinat atau titik X gitu ya, posisi titik X ketika terjadinya nilai ekstrim itu disebut dengan titik kritis, teman-teman. Gitu ya. Nilai ekstrim itu ya tadi itu nilai maksimum atau nilai minimum itu titik ekstrim. Tapi kalau titiknya disebut titik kritis. Contohnya ini. Nah, itu sudah saya gambarkan tadi ya. Apa itu minimum global, apa itu minimum lokal sudah saya gambarkan. Lah, terjadinya titik kritis itu tidak hanya, kalau dulu mungkin kita
belajar di SMA hanya pada yang tengah ini aja teman-teman. Ketika stasioner, jadi ketika fungsi itu tidak sedang naik dan tidak sedang turun gitu ya. Artinya ketika f aksen x-nya itu sama dengan 0. Pak, hubungannya dengan f aksen x apa sih gitu kan? Hubungannya dengan f aksen x adalah dia turunan. Turunan itu berarti dia kan gradien nanti di sini. Nah, artinya ketika gradien garis singgungnya itu sama dengan 0, artinya garis singgungnya kan mendatar nanti. Kalau garis singgungnya mendatar itu berarti secara geometris grafiknya itu sedang tidak naik dan sedang tidak turun. Contohnya ya, saya kasih lihat gambarnya. Saya pakai ini. Ini kelihatan nggak di layar Anda? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Jadi ini simulasi gradien garis singgung dari suatu grafik fungsi. Jadi kalau ini fungsinya adalah yang warnanya hijau ini, teman-teman. Fungsinya yang warna hijau ini. Nah, kemudian yang merah ini adalah garis singgungnya. Gitu ya. Coba kita geser nilai yang disinggung. Misalkan di sini. Atau di titik 4 gitu ya misalkan ya. Ini. Saat X-nya 4, maka Y-nya kan sama dengan 9. Maka titik yang disinggung di sini. Di titik A sama dengan 4,9 ini. Lah, posisi garis singgungnya itu miring. Kenapa? Karena di sini di kemiringan. Posisi grafiknya sedang turun. Maka garis singgung yang merah ini miring. Gradiennya berapa kemiringannya ini? Gradien kemiringan garis singgungnya adalah min 2. Itu ya. Atau sebaliknya kalau ini misalkan kita isi dengan 2 gitu ya. Oke. X-nya sama dengan 2. Y-nya itu sama dengan 9. Jadi titik yang disinggung dari grafik fungsi itu adalah titik 2,9. Ternyata saat 2,9 itu fungsinya kan sedang miring juga ini, grafiknya sedang miring atau apa tepatnya sedang naik. Maka kemiringan gradien garis singgungnya kan menjadi positif nih. Plus kan? Nah, ini plus 2. Gambarnya yang merah ini miring dari bawah ke atas. Nah, berbeda kalau nanti misalkan kita ambil titik yang X-nya sama dengan 3 ini. Nah, saat X sama dengan 3, nanti nilai ininya Y-nya sama dengan 10. Jadi garis singgungnya itu menyinggung grafik fungsi pada koordinat 3,10. Lah, perhatikan di sini garisnya. Ternyata dia mendatar nih. Benar-benar horizontal gitu ya. Artinya dia tidak punya kemiringan, maka di sini kemiringan gradien garis singgung tersebut adalah 0, teman-teman. Lah, karena kemiringannya itu 0, itu artinya apa? Titik yang disinggung ini posisi grafiknya sedang stasioner, tidak sedang naik dan tidak sedang turun. Itu yang menyebabkan kenapa gradien atau garis yang menyinggungnya bentuknya mendatar, nggak ada miring-miringnya. Karena ini nggak sedang naik dan nggak sedang turun, pas di atas, gitu ya. Nah, itulah kenapa di sini garis singgung mendatar itu ketika f aksen c-nya sama dengan 0, ketika turunan dari fungsi di titik itu hasilnya sama dengan 0 gitu ya. Nah, itu yang pertama. Ini yang dulu kita kenal di SMA, paling kita mempelajarinya ini, teman-teman. Kecuali mungkin dosen guru Anda mengembangkan sendiri itu ya. Karena sebenarnya titik kritis itu ada beberapa sebab. Yang pertama betul karena tadi titik stasioner tadi, ketika garis singgungnya mendatar atau ketika gradiennya sama dengan 0, atau ketika ini tadi f aksen c-nya sama dengan 0. Tapi ada alasan lain. Yang pertama ini, karena dia di ujung interval, teman-teman. Jadi ini, kalau misalkan dibatasi ya, grafiknya tuh cuma dibatasi intervalnya di sini gitu aja. Misalkan awalnya gini, ini kan grafik fungsi kuadrat gini. Ini kan ke atas terus, ini harusnya ke atas terus, ini ke atas terus. Nah, kalau ini tidak kita batasi intervalnya, titik minimum itu yang mana? Ya titik minimum itu di sini, yaitu ketika stasioner, ketika gradien garis singgungnya 0, ketika dia mendatar garis singgungnya set itu ya, stasioner di sini. Ini menjadi misalkan X sama dengan C, ini titik minimum stasionernya atau ekstrim minimumnya. Lah, tapi teman-teman, kalau ini nanti kita potong intervalnya, misalkan saya nggak mau ambil semua, saya cuma ambil di sini, misalkan dari sini sampai sini misalkan. Nah, ini
Jadi intervalnya cuma ini aja. Dari ini misalkan A sampai B itu di sini. Ini interval I-nya. Nah, berarti kan grafiknya tuh bukan semuanya ini, teman-teman. Grafiknya tuh yang hanya yang ini sampai ini tok. Nah, ini tok, set gitu tok. Nah, kalau grafiknya hanya ini saja ya berarti kok titik minimumnya bukan lagi di sini dong, tapi di sini. Di ujung interval ini berarti ujung interval yang paling bawah. Nah, itulah yang menyebabkan minimum itu tidak selalu pada titik stasioner ketika fungsinya itu dibatasi interval. Tadi ya, karena batas intervalnya tadi menyebabkan mungkin yang awalnya titik minimum tidak termasuk di dalam interval, maka yang lain nanti yang jadi minimum. Maksudnya itu paham nggak ini tadi teman-teman? Yang saya jelaskan barusan ini tentang interval ini. Paham nggak Anda? Paham, Pak. Paham ya? Jadi itu maksudnya, jadi titik kritis tidak hanya stasioner, tapi di ujung selang atau ujung interval itu juga bisa jadi titik kritis. Yang ketiga alasannya adalah karena titik singular. Apa titik singular? Singular gitu ya. Dia adalah titik di mana turunannya tidak punya nilai. Turunannya tidak ada. Secara geometris nanti terjadi patahan pada grafik. Lah, ini seperti apa sih Pak? Nanti biasanya adalah fungsi-fungsi yang misalkan ini ya, apa namanya? Dia punya asimtot tegak biasanya. Jadi posisi fungsinya itu biasanya gini nanti. Set. Ini asimtot tegak. Terus nanti fungsinya gini. Set. Nah, ini. Set. Ini naik ke atas terus. Set. Nah, ini titik singular namanya. Kita menentukan titik maksimum nggak bisa, karena maksimum nanti biasanya tak hingga. Karena ini semakin ke atas sana terus, set gitu ya. Contoh gambarnya apa ya? Ini bisa diedit nggak ya? Ini ngehang, internetnya mungkin ya, lemot ya. Oke, nggak usah. Nanti aja ada contohnya mungkin. Uji turunan pertama ini secara teori anak-anak matematika belajar ini. Anda mungkin enggak juga enggak apa-apa ya, langsung saja pakai uji turunan. Maksudnya gimana? Nah, kalau kita pakainya uji turunan pertama, kita perlu membandingkan dua nilai, gitu ya. Jadi kan kita untuk menentukan ini titik ekstrim tadi ya, ekstrim lokal itu ketemu dulu nih titik ekstrimnya sudah ketemu, misalkan dia akan ekstrim saat X sama dengan C, mungkin ini diperoleh dari F aksennya sama dengan 0, itu mungkin ya, diperoleh ketika F aksen X-nya sama dengan 0 boleh, atau diperoleh ketika ini adalah ujung interval mungkin juga bisa ya. Nah, tapi kita kan baru tahu titiknya itu dia ekstrim di situ, tapi jenisnya apaan nggak tahu nih. Ini jenisnya maksimum atau minimum nih. Lah, kalau nggak tahu kita bisa membandingkan dengan ini uji turunan pertama. Bagaimana caranya? Titik X itu di sini, misalnya titik X sama dengan C itu di sini. Kita ambil nilai sebelum C dan sesudah C. Sebelah kiri C dan sebelah kanan C itu, teman-teman. Dan nanti kalau sebelumnya itu dia positif, ini ya, di sebelah kirinya C itu F aksennya adalah positif, misalkan di sini nilainya A, di sini B gitu ya. Misalkan F aksen A itu nilainya positif lebih dari 0, kan berarti dia sedang naik nih. Berarti di sini itu dia naik. Terus saat B itu kita masukkan ke turunannya, diperoleh F aksen B-nya misalkan negatif. Berarti setelah C dia turun. Nah, kalau sebelum C naik, setelah C turun, berarti saat di C itu dia posisinya adalah maksimum, itu maksudnya. Itu ya. Pak, ini udah jelas-jelas dari gambarnya. Ya jelas karena sudah digambar duluan gitu. Kalau Anda kerjakan soalnya nggak ada gambarnya. Anda cuma lihat ini aja. Dikasih fungsinya aja kan. Cari turunannya sendiri, terus dimasukkan nilai-nilainya sendirian gitu ya. Nah, kalau enggak ya Anda harus tadi ngecek sebelah kirinya C Anda ambil sebuah nilai berapa, setelah kanannya C Anda ambil sebuah nilai berapa, lah posisinya gimana nanti gitu ya.
Sebaliknya kalau minimum ini, kalau minimum sama halnya kayak tadi, ketemu C-nya sebagai titik ekstrim dulu misalkan. Kita kalau mau pakai uji turunan pertama, ambil dua buah nilai di sebelah kirinya C dan sebelah kanannya C. Misalkan sebelah kirinya C ini nilainya F aksen A-nya adalah negatif gitu kan, negatif. Kalau F aksen A negatif kan dia sedang monoton turun tuh berarti. Jadi sebelum C dia turun, terus kita ambil nilai sebelah kanannya C, setelah C berarti dimasukkan ke F aksen. Ternyata setelah dimasukkan ke F aksen nilainya positif nih. Berarti di saat setelah C dia posisinya adalah naik, monoton naik. Berarti sebelum C turun, setelah C naik. Berarti C-nya itu posisinya sebagai minimum. Tuh. Itu cara ngecek dengan uji turunan pertama. Udah paham belum? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Lah, tapi dulu mungkin Anda lebih seringnya menggunakan turunan kedua ya. Lebih simpel kan ya. Gitu. Nah, ini ya. Ini bukan perperan atau pembagian. Ini maksudnya atau teman-teman ini. Kalau maksudnya gini. Kita kan sudah dapat turunan pertama tuh. Turunan pertama, terus ketika sama dengan kan 0, ketemunya ini tadi. Setelah F aksen X itu disama dengan kan 0, ketemunya ekstrim di saat X sama dengan C. Gitu ya. Lah, terus nanti C-nya jangan dimasukkan ke F aksen lagi, pasti hasilnya 0 gitu ya. Wong C itu memang pembuat 0. C itu pembuat 0. Nilai pembuat 0 saat F aksennya sama dengan 0 gitu. Jadi jangan ke F aksen, tapi masukkan ke F double aksen gitu ya. Nah, masukkan ke F double aksen. Nah, saat dimasukkan ke F double aksen itulah nanti yang kita nyebutnya sebagai uji turunan kedua. Double aksen berarti diturunkan, terus diturunkan lagi gitu ya, turunkan 2 kali. Nah, nanti tinggal kita lihat ini nilainya lebih kecil 0 atau negatif atau positif gitu aja. Nah, hati-hati di sini teman-teman. SMA mungkin Anda pernah ini ya. Saya yakin pernah. Saat turunan keduanya itu dimasukkan nilai C negatif hasilnya atau kurang dari 0, maka titik C itu akan jadi titik maksimum nanti. Sebaliknya, kalau nilai C dimasukkan ke turunan keduanya hasilnya positif atau lebih besar dari 0, dia akan menjadi titik minimum. Itu ya, itu yang dulu Anda diajarkan di SMA kan kayak gitu, pakai turunan kedua ini biasanya. Jadi kalau ini nggak perlu membandingkan dua nilai ini, nggak perlu membandingkan seperti yang slide sebelumnya tadi, harus mengambil dua buah nilai sebelum C dan setelah C kayak gini, nggak perlu. Tapi langsung menggunakan titik C itu sendiri, tapi dimasukkan ke fungsi turunan kedua ini. Turunan kedua ini ya. Gitu. Paham nggak ini dah? Halo? Udah paham belum? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, Paham ya, oke lah. Tadi kalau kita aplikasikan pada contoh fungsi yang masih yang tadi itu, kan ini fungsinya. Setelah diturunkan tadi kan hasilnya ini. Terus digambar pembuat nolnya kan ini tadi ya. Ada 0, ada 2 kali bilangan 2, ada 4 gitu ya. Nah, ini bisa kita cek ini titik 0 yang dan 4 ini teman-teman. 0 kita masukkan ke turunan kalau misalkan mau ngecek ini kan kalau dari plus memang udah kelihatan nih, sebelumnya naik, setelahnya turun. Nah, harusnya 0 ini titik maksimum harusnya. Kalau nggak percaya bisa kita cek, tapi kelamaan sih nanti. Cari turunan ini kan panjang ya. Cari turun kedua dari F aksen itu kan panjang ya. Nah, ini akan jadi maksimum biasanya. Kenapa? Karena ini sebelum 0 itu dia naik kan, ini positif kan. Setelah 0 dia kan turun. Nah, berarti dia nanti maksimum ini biasanya. Yang di sini di 4 ini teman-teman, sebelumnya dia turun, setelahnya dia naik. Berarti ini minimum harusnya titiknya nanti. Gitu ya. Tapi kenapa Pak di sini nilainya kok bisa justru yang maksimum lebih kecil dari yang minimum gitu kan? Harusnya namanya maksimum nilainya besar harusnya. Yang namanya minimum itu harusnya nilainya lebih kecil dari maksimumnya. Tapi kok ini bisa kayak gini, gimana ini gitu kan? Ini kan ketika 0 kita masukkan ke sini. Hasilnya F0 berapa? Ini kan 0, 0, 4 per min 2. Hasilnya kan min 2 nih.
ketika 4 kita masukkan ke fungsi ini, teman-teman, F4 gitu, hasilnya berapa nih? 4, 16, min 8 tambah 4, berapa ya? 12 ya? 16 tambah 4, 20, dikurangi 8, 12 ya, yang bawah 4 min 2 itu 2, 12 bagi 2 hasilnya 6. Nah ini ya, betul ya. Nah tapi kok bisa Pak ya? Padahal secara logika ini kan titik minimum nih. Nah, minimum nilainya pada 6, lebih tinggi. Yang kan gini ya, kalau digambar ke garis bilangan 4,6. Tuh 2, 3, 4, tuh 2, 3, 4, 5, 6 kan gitu. Kira-kira seginian ya. Di sini nih 4,6. Yang satunya 0,2, 0,2 itu di sini. Tapi kok malah ini disebut sebagai maksimum, yang sini kok malah minimum gitu. Nah ternyata tadi itu teman-teman, ada istilah ini loh, lokal. Nah, karena kita belum tahu nih, belum kelihatan sebelumnya ini apa, posisinya di mana. Memang ini minimum karena barangkali memang ini posisinya sedang begini. Terus di sini ini maksimum karena mungkin posisinya sedang naik gini memang dibandingkan sekitarnya. Jadi bukan berarti meskipun ini mentang-mentang di atas terus ini jadi maksimum, mentang-mentang ini di bawah jadi minimum, belum tentu gitu ya. Karena kita belum tahu sejatinya gambarnya kayak gimana, belum tahu gitu. Nah, langsung oke. Kalau kita mau cek gambarnya kayak gimana sih? Kalau pengen cepat kan pakai ini ya, pakai aplikasi aja kalau pengen cepat. Kalau besok pertanyaannya disuruh menggambar dengan mencari dulu sifat-sifatnya, ya Anda harus kayak tadi itu, cari dulu kapan dia naik, kapan dia turun gitu ya, kemudian kapan dia monoton, kapan dia ekstrim gitu ya. Nah, ini pakai aplikasi untuk memudahkan ngecek aja. Jadi kalau aplikasi sifatnya hanya ngecek, hanya cross check, bener nggak sih gitu yang saya kerjakan, itu aja boleh. Ini ya, X kuadrat min 2X plus 4, X kuadrat, X kuadrat min 2X plus 4 dibagi, dibagi berapa? X min 2. Bagi X min 2. Wah, ini kan. Nah, ternyata gambarnya menipu, tadi hasilnya tadi menipu teman-teman. Gambarnya seperti ini ternyata. Kelihatan ini? Halo? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Nah ini. Titiknya kan ini kan ya. Titiknya kan yang 4,6 di sini nih, 4,6. 0,2 di sini nih. Nah, kalau kita nggak tahu gambarnya kan, oh jangan-jangan ini maksimum nih. Ini minimum. Padahal enggak. Justru kalau dari ini tadian ini yang 0,2 yang maksimum gitu. Yang di sini yang maksimum, yang 4,6 yang minimum, karena kalau digambar memang seperti ini. Jadi tapi minimum maksimum lokal ya. Lokal itu artinya di persekitarannya dia ya. Globalnya berapa Pak? Ya enggak ada, Pak Hingga. Ya. Kalau mau tanya globalnya, ya tak hingga, karena ini kan semakin ke atas terus nih. Maksimum globalnya tak hingga. Atau minimum globalnya berapa Pak? Ya tak hingga juga. Minus tak hingga, sorry. Karena ini ke bawah terus gitu ya. Nah, tapi yang di sini yang kita miliki adalah maksimum lokal dan minimum lokal. Itu ya. Gabungan. Nah, untuk melihat kecekungan teman-teman, kita bisa menggunakan uji turunan kedua juga, sebenarnya sama ya. Jadi intinya kan tadi ya, intinya kan kalau kita punya turunan kedua, terus kita masukkan nilai X-nya tadi. Kalau X-nya itu adalah X yang stasioner, X yang sudah titik ekstrim, kalau hasilnya positif kan tadi jadi minimum tadi.
berarti kan di sini minimumnya di sini. Nah, kalau tadi turunan keduanya tadi kemudian kita masukkan nilai C-nya, titik ekstrimnya kan kalau negatif kan dia maksimum di sini. Itu kalau uji untuk titik. Tapi kalau uji untuk selang interval itu untuk melihat cekungnya. Maksudnya apa? Di semua titik-titik ini, di semua titik-titik di sini itu kalau nilainya turunan kedua dari X itu adalah lebih besar 0, maka dia kalau semuanya positif ini di sini sampai sini positif, dia sedang cekung ke atas. Maksudnya cekung ke atas itu ini gambar fungsinya ini grafiknya menghadap ke atas gitu ya. Nah, atau ini di titik-titik ini, di semua titik-titik ini misalkan di interval ini. Nah, ini ternyata dia nilainya untuk baik yang ini dan seterusnya itu adalah di turunan keduanya, di F double aksen X-nya itu adalah negatif atau kurang dari 0, maka dia adalah cekung ke bawah. Cekung ke bawah itu maksudnya ini ya, grafiknya menghadap ke bawah. Itu ya, itu uji turunan kedua untuk melihat kecekungan fungsi. Contoh yang tadi lagi, gampang, nanti bisa Anda cek sendiri ya. Yang berikutnya ini titik belok. Titik belok itu bukan maksimum dan bukan minimum. Nah, dia akan belok ketika apa? Ketika ini teman-teman. Biasanya kalau pakai uji turunan kedua itu double aksen gitu X, nilainya sama dengan 0 ini ya. Dia akan titik belok biasanya. Jika F double aksen X itu sama dengan 0, maka dia akan menjadi titik belok. Nah, ini misalkan X-nya sama dengan C, berarti saat X-nya di C itu, dia akan menjadi titik belok itu berarti sebelumnya turun, setelahnya turun lagi gitu biasanya. Atau sebelumnya naik, kok setelah titik itu masih naik lagi. Padahal titik itu posisinya 0, stasioner, kan itu. Kayak yang saya gambarkan tadi itu. Titiknya di sini misalkan X sama dengan C di sini. Nah, sebelumnya C itu naik gitu ya. Terus dia stasioner. Harusnya stasioner terus turun, tapi enggak. Setelah C kok naik lagi gitu lah. Berarti dia titik belok ini. Bukan maksimum, bukan minimum gitu ya. Ini diperoleh ketika ini F double aksen B-nya sama dengan 0. Contohnya bisa ini. Bisa ini sama saya. Nah, ini teman-teman, yang titik belok itu yang seperti ini. Terjadi perubahan kecekungan. Jadi sebelumnya kan ini cekung ke atas nih, agak cekung ke atas, setelahnya agak cekung ke bawah, ini belok. Atau ini sebelumnya cekung ke bawah, setelahnya cekung ke atas. Tapi kalau di sini, ini bukan titik belok ini. Meskipun dia sama-sama putus di sini, masalahnya apa? Sebelumnya cekung ke atas, setelahnya cekung ke atas juga gitu. Terus baliknya ya kayak gini. Ini. C ini juga bukan titik belok. Kenapa? Karena saat C ini, meskipun ini terjadi perubahan kecekungan ya, sebelum C cekung ke bawah, setelah C cekung ke atas itu. Cuman masalahnya nilai C-nya nggak terdefinisi nih. Nilai C berapa kan nggak tahu nih, karena ada bisa tak hingga, bisa minus tak hingga, ada dua kemungkinan kan, ini semakin ke bawah, ini semakin ke atas sana. Nah, kalau nilai C tidak terdefinisi, maka C bukan titik belok juga, gitu ya. Itu penting diingat-ingat. Tuh, nanti latihannya ini contoh soal bisa dibaca sendiri. Kalau tadi ya, menggabungkan beberapa hasil-hasil dari tadi itu, ini kan sudah dicari semua tadi. Fungsi yang sejak awal dibuat contoh kan tadi fungsi ini nih. Ini kan. Lah, tadi sudah ketemu semua tadi, monotonnya di mana sudah ketemu. Monoton naiknya di sini, monoton turun pada interval ini sudah ketemu. Ya. Kemudian setelah itu apa lagi? Selang kecekungan sudah ketemu. Cekung ke atas saat ini 2 sampai tak hingga, cekung ke bawah mulai dari minus tak hingga sampai 2. Terus tadi sudah kita temukan tadi asimtotnya, yaitu asimtot tegaknya X sama dengan 2, asimtot miringnya Y sama dengan X, dan dia tidak punya asimtot datar. Ya. Nah, berarti nanti dari berbagai
dari berbagai informasi itu kita bisa menggambar grafiknya. Yang pertama ini dulu, gambar asimtotnya dulu ini. Yang garis putus-putus ini asimtot ini. Asimtot tegaknya adalah di X sama dengan 2 ini, oke. Asimtot miringnya adalah Y sama dengan X, garis Y sama dengan X itu yang miring ini berarti. Ini. Nah, ini asimtotnya dulu. Terus tadi apa selain asimtot yang kita miliki apa tadi? Nah, ini cekungnya teman-teman. Sebelum 2 ini, berarti sebelum 2 ini. Sebelum 2 itu dia cekung ke bawah, setelah 2 ini cekung ke atas, gitu ya. Nah. Jadi sebelum 2 dia cekung menghadap ke bawah gitu. Setelah 2 dia cekung menghadap ke atas. Nah, menghadap ke atas, ujung kecekungannya berapa? Tadi sudah kita temukan juga titik ekstrimnya tadi 4,6 sebagai titik balik minimum dan 0,-2 sebagai titik balik maksimum gitu ya. Jadi yang satu menghadap ke atas dengan titik minimum di sini, yang satu menghadap ke bawah dengan titik minimum di 0,-2. Itu ya. Itu cara menggambar grafik fungsi dengan memanfaatkan memanfaatkan diferensial fungsi atau turunan fungsi. Kita bisa menggunakan turunan fungsi pertama atau turunan kedua untuk melihat tadi monoton naiknya, monoton turunnya, atau titik ekstrimnya di mana. Kemudian menentukan jenis-jenisnya tadi menggunakan turunan kedua, jenisnya titik maksimum atau titik minimum. Juga untuk melihat kecekungannya, jenisnya cekung ke atas, cekung ke bawah, itu kan tadi dengan turunan semua intinya. Jadi manfaat turunan adalah untuk melihat tadi teman-teman, melihat sifat-sifat grafik fungsi tadi. Ya bisa selang kemonotonannya gitu ya, bisa titik ekstrimnya, bisa jenis-jenis titik ekstrimnya, bisa jenis kecekungannya. Nah, itu adalah manfaat dari diferensial atau turunan fungsi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak?